Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian, dengan ini saya menyatakan bahwa saya telah membaca dan mempelajari slide PowerPoint yang berada di Google Classroom tentang tugas-tugas perkembangan. Untuk itu, saya akan memperdalam tugas-tugas perkembangan menurut rumusan dari Erik Erikson. Nah, langsung saja kita masuk ke materi. Menurut teori Erik Erikson, tentang perkembangan manusia ini dikenal dengan teori perkembangan psikososial. Teori perkembangan psikososial ini adalah salah satu teori kepribadian terbaik dalam psikologi. Menurut Erik Erikson, setiap manusia memasuki 8 tahap fase perkembangan. Nah, langsung saja kita akan membahas satu persatu ke-8 tahap fase perkembangan tersebut. Yang pertama itu adalah tahap 0 sampai 2 tahun. Pada masa ini, bayi adalah titik awal pembentukan kepribadiannya. Bayi belajar mempercayai orang lain agar kebutuhan-kebutuhan dasarnya terpenuhi. Pada masa ini, peran ibu adalah faktor yang paling utama, dikarenakan pada masa bayi ini, bayi itu menggambarkan adanya mempercayai atau tidak mempercayai orang-orang di sekitarnya. Jadi bisa dikatakan ia hanya akan akrab dengan ibunya. Lanjut ke tahap 2, yaitu tahap 2-3 tahun. Pada tahap ini, anak akan mengalami otonomi atau kemandirian, rasa malu, serta keraguan. Kebutuhan yang harus dipenuhi pada tahap ini oleh seorang anak itu yaitu seperti ia belajar makan, berpakaian sendiri, berbicara, bergerak, atau mendapat jawaban dari sesuatu yang ia bingungkan atau yang ia tanyakan. Kemudian tahap yang ketiga yaitu 3-6 tahun. Pada tahap ini, belajar menemukan keseimbangan antara kemampuan yang ada dalam dirinya dengan harapan dan tujuannya. Itu menyebabkan anak cenderung menguji kemampuannya tanpa ia mengenal dulu potensi yang ada pada dirinya. Maka akibatnya konflik yang terjadi adalah inisiatif atau terbentuknya perasaan bersalah. Nah, lanjut ke tahap yang keempat yaitu 6-12 tahun. Pada tahap ini, kompetensi sangat dibutuhkan untuk membentuknya berbagai keterampilan yang ada pada diri anak. Karena pada tahap ini akan ada anak yang bekerja aktif dan juga sebaliknya ia merasa rendah diri. Karena mengapa? Anak akan membandingkan kemampuan dirinya dengan teman sebayanya pada tahap ini. Anak belajar mengenai keterampilan sosial dan akademis melalui kompetensi yang sehat dengan kelompoknya. Dan itu bisa terjadi di sekolah atau di rumah ataupun di tempat belajar lainnya. Nah, lanjut tahap yang kelima yaitu tahap 12-20 tahun. Pada tahap ini bisa dikatakan ini adalah tahap usia pemasukan antara masa kanak-kanak menuju ke masa dewasa. Konflik utama yang terjadi pada tahap ini yaitu identitas kekaburan peran. Karena apa? Karena pada masa ini anak akan melakukan eksistensi dirinya di mana ia ingin diakui oleh lingkungan sekitar, teman sebayanya, ataupun yang lainnya. Kemudian tahap yang keenam yaitu 20-40 tahun. Pada tahap ini kekuatan dasar yang dibutuhkan ialah kasih. Karena muncul konflik antara keintiman, keakraban, keterasingan, atau kesendirian. Pada tahap ini, suami atau istri, kekasih, termasuk juga sahabat yang dapat membangun suatu bentuk persahabatan sehingga tercipta rasa cinta dan kebersamaan. Namun apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka akan muncullah pada tahap ini yaitu perasaan kesepian, kesendirian, dan tidak berbahagia. Lanjut ke tahap yang ketujuh yaitu 40-65 tahun. Nah, apabila pada tahap pertama sampai dengan tahap ke-6 terdapat tugas untuk dicapai, demikian pula pada masa ini, dan salah satu tugas untuk dicapai ialah
dapat mengabdikan diri guna keseimbangan antara sifat melahirkan suatu generativitas dengan tidak berbuat apa-apa atau stagnasi. Generativitas adalah perluasan cinta ke masa depan, berbeda dengan stagnasi yaitu pemujaan terhadap diri sendiri, dan sikap yang dapat digambarkan dalam stagnasi ini adalah tidak peduli terhadap siapapun. Lanjut ke tahap yang terakhir yaitu usia 65 sampai dengan kematian. Pribadi yang sudah memasuki usia lanjut mulai mengalami penurunan fungsi-fungsi kesehatan, entah itu pikun, badan yang mulai lemah, mudah sakit, dan sebagainya. Begitu juga pengalaman masa lalu, baik keberhasilan atau kegagalan menjadi perhatiannya, sehingga kebutuhannya adalah untuk dihargai. Misalnya saja, jika kita di rumah mempunyai seorang nenek, biasanya seorang nenek cenderung akan menceritakan pengalaman keberhasilan atau kegagalan pribadinya kepada kita yang masih muda. Nah, tugas kita sebagai generasi muda hanyalah untuk menghargainya atau mendengarkannya, karena hal tersebut akan membuat dirinya senang dan merasa dianggap ada dan dihargai. Namun jika sebaliknya, ia akan merasa sedih dan merasa tidak dibutuhkan lagi, karena ia berpikiran sudah tidak bisa melakukan apa-apa dengan usianya yang sudah lanjut tersebut. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Saya Nenden Rahmi pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.